Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 32. Cintaku Untukmu. Ardi tersenyum memandang Doni dan Sarah yang berjalan mendekati meja mereka. Akhirnya, aku bertemu juga dengan dia, ucapnya yang memandang bayi yang sedang digendong oleh Doni. Iya ya, kami diundang ke sini, dan pada akhirnya kami ikut serta, ucap Doni yang tersenyum. Waktu hari menikah, kami tidak datang ke sini, karena kondisinya aku sedang hamil besar dan tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan jauh, ucap Sarah. Akhirnya bisa juga datang ke sini, ucap Tommy. Ardi mengambil bayi yang ada di tangan Doni, bayi laki-laki berwajah tampan. Sudah berapa bulan ini, ucapnya. 2 bulan, sudah langsung datang ke sini, ucap Sarah. Nanti Uncle akan bawa Bian jalan-jalan, ucap Ardi yang tersenyum memandang Bian. Ganteng ya bang, ucap Aisyah yang memandang bayi yang saat ini ada di tangan suaminya. Iyalah ganteng, kan seperti papanya, ucap Doni yang tersenyum. Kalau ganteng itu seperti papanya, kalau suka menangis itu baru mamanya ya, ucap Sarah yang membesarkan matanya memandang suaminya. Aisyah tertawa ketika mendengar percakapan antara Sarah dan Doni. Selama kalian di sini, aku yang akan bertanggung jawab membawa kalian jalan-jalan, ucap Tommy yang tersenyum memandang Doni. Mereka begitu sangat dekat setelah acara pernikahan Ardi di Indonesia beberapa bulan yang lalu, dan hubungan persahabatan mereka masih terjalin baik sampai saat ini. Ternyata yang duduk di sini hanya aku saja yang bukan dokter, ucap Richard yang menyadari bahwa saat ini meja yang ditempati berisi dokter-dokter muda yang cantik-cantik dan juga tampan-tampan. Aku sangat bersyukur karena ada kamu waktu itu, sehingga bisa membantu menyelesaikan permasalahan kami, ucap Ardi yang mengingat masalah terjadi kepada istrinya saat berbelanja di supermarket. Richard tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ternyata kamu masih mengingat itu, ucapnya. Tentu saja, jawab Ardi. Aku benar-benar memikirkan kalian ketika mendengar tentang hal tersebut, ucap Doni. Waktu itu ada yang gangguin Ica. Sebenarnya Ica nggak masalah, hanya saja kemampuan mereka sangat baik, ucap Aisyah yang mengingat pada waktu itu ia hanya mampu mengatasi 2 orang dari 4 orang. Itu saja aku sudah sangat kagum melihatnya. Aku tidak menyangka dia yang terlihat begitu sangat manja seperti ini mampu mengatasi mereka, ucap Richard. Sarah tersenyum memandang Aisyah. Aisyah itu pakai lengkap, makanya mampu membuat Ardi jadi seperti ini, ucap Sarah yang begitu sangat mengetahui bagaimana hubungan percintaan Ardi dan Aisyah. Udahlah, jangan disebut-sebut itu lagi, ucap Ardi yang tidak ingin permasalahan itu diceritakan lebih lanjut. Mereka begitu terlihat bahagia ketika berkumpul bersama. Rasa rindu kepada sahabat-sahabatnya akhirnya terobati. Aku ingin mandi sebentar, ucap Tian setelah mereka berada di dalam kamar hotel yang disediakan untuknya. Nadine tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
Senyum Nadine memudar ketika melihat Tian yang sama sekali tidak memandangnya. Nadine merasa tubuhnya sangat lemas. Kakinya sudah tidak mampu lagi mengangkat berat tubuhnya sendiri, sehingga Nadine menyandarkan tubuhnya di lemari pakaian yang berukuran besar tersebut. Nadine merasakan sesak di dadanya. Mengapa rasanya begitu sangat sakit ketika aku melihat sikapmu seperti ini? Ini adalah hari pertama kita menikah. Namun, aku tidak tahu apakah aku mampu melihat sikapmu. Apakah aku mampu mendapatkan cintamu? Saat ini, aku sedang hamil anakmu, dan aku sangat membutuhkan perhatianmu, ucap Nadine yang menangis meremas gaun yang dipakainya. Apakah sudah tidak ada ruang di hatimu untukku? Ucap Nadine. Nadine menutup mulutnya ketika tangisnya akan keluar. Nadine tidak ingin menunjukkan bahwa dirinya begitu sangat lemah. Setelah berusaha mengendalikan tingkat emosinya, saat ini Nadine membuka gaun yang saat ini dipakainya. Nadine melingkarkan handuk di dadanya dan mengambil pakaian untuk suaminya. Nadine meletakkan baju kaos dan celana pendek di atas tempat tidur. Nadine duduk di atas tempat tidur dengan menurunkan kakinya. Nadine menunggu suaminya keluar dari dalam kamar mandi. Sudah cukup lama Nadine menunggu Tian keluar dari dalam kamar mandi. Namun pria itu tidak juga keluar. Mengapa dia lama sekali? Ucapnya di dalam hati yang memandang ke arah kamar mandi. Apa aku harus melihatnya ke sana? Namun dia pasti akan marah, ucap Nadine yang tidak berani untuk memanggil Tian. Nadine memandang Tian ke arah kamar mandi. Ketika ia mendengar suara pintu yang terbuka, Nadine merasakan detak jantungnya yang berdegup dengan sangat hebatnya ketika melihat suaminya keluar dari dalam kamar mandi dengan tubuh yang basah dan rambut yang basah dan mengarah ke belakang. Nadine melihat mata Tian yang begitu sangat merah. Ini pakaianmu, aku akan mandi dulu, ucap Nadine yang menunjukkan kepada Tian pakaian yang akan dipakai oleh pria itu. Nadine kemudian beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju ke kamar mandi. Tian hanya diam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Tian duduk di atas tempat tidur dan mengusap wajahnya dengan sangat kasar. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintaimu. Aku tahu kau tidak bersalah, namun hati ini hanya ada dia, ucapnya yang memandang ke arah Nadine. Rasa sesak di hatinya ketika mengingat Darlene, gadis remaja yang sangat dicintainya. Back to back. Darlene tersenyum memandang Tian yang duduk di depannya. Darlene berusaha menahan air matanya yang seakan ingin menetes. "Brother, mau minum apa?" tanya Darlene yang tersenyum memandangnya. Darlene berharap dia bisa tetap tersenyum hingga selesai berbicara dengan pria tersebut. Tian diam tanpa menjawab. "Apa mau minuman seperti ini?" tanyanya yang menunjukkan milkshake melon seperti yang dimilikinya. Tian menganggukkan kepalanya. Saat ini bila diberi minum apapun juga, Tian akan meminumnya. Pria itu pasti akan menghabiskan minuman tersebut. "Maafkan aku, semalam aku tidak bisa menghubungimu," ucap Tian. Darlene tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Tidak apa-apa, brother," ucapnya. Tian diam dan berusaha menahan air matanya yang akan menetes. Tian merasa tidak mampu untuk mengatakan apa yang ingin disampaikannya. Kepala pria itu hanya menunduk tanpa sanggup memandang mata gadis yang duduk di depannya. Darlene hanya diam menunggu pria itu berbicara. "Aku sudah memiliki calon istri. Mama dan papa sudah memilihkan istri untukku. Aku berusaha untuk tidak menerimanya. Namun, sepertinya tidak bisa, karena aku akan menikah dengannya di Amerika nanti," ucap Tian dengan bahu yang bergetar. Tian merasa begitu sangat sakit mengatakan ini semua. Darlene merasakan sakit di dadanya. Darlene sudah mendengar ini semua dari Erika. Saat itu, dia merasa hatinya teramat sakit ketika mendengar kabar tersebut.
Saat ini, Darlene duduk di depan Tian. Pria itu langsung memberitahukan kepadanya. Darlene merasakan sakit yang berlipat-lipat ganda. Hatinya terasa sudah tidak sanggup saat mendengar kalimat tersebut. Iya, brother, tidak apa. Aku akan selalu mendoakan agar brother bahagia dan sehat selalu. Pasangan hidup kita bukan kita yang menentukannya, ucapnya sambil tersenyum. Tian diam memandangnya. Maafkan aku, ucapnya. Iya, brother, tidak apa-apa. Aku sudah sangat senang dan bahagia bisa mengenal dokter hebat seperti brother, ucapnya. Tian diam memandang Darlene. Sikap gadis itu tidak seperti apa yang dibayangkannya. Aku yakin, brother orang yang sangat baik. Pria yang baik akan memperlakukan wanita yang akan menjadi istrinya dengan sangat baik. Aku yakin, brother akan menjadi imam yang baik untuk istri brother nanti, ucapnya dengan sangat tulus. Darlene berharap pria itu bisa bahagia walaupun tidak bersama dengannya. Tian diam memandangnya. Darlene membuka gelang di pergelangan tangannya. Ini aku kembalikan, ucapnya. Aku sudah katakan, jangan dikembalikan, ucap Tian. Darlene tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebaiknya untuk istri brother saja. Aku lebih suka pakai yang ini, ucap Darlene yang mengangkat tangannya dan menunjukkan gelang kopel yang dipakainya. Apa karena kamu sangat marah denganku, sehingga kamu tidak ingin menerima barang pemberian dariku, ucapnya. Darlene menggelengkan kepalanya. Setelah ini aku akan kuliah. Aku hanya akan konsentrasi belajar, ucapnya yang sedikit tersenyum. Darlene berdiri dari duduknya. Aku pulang dulu, brother, ucapnya. Aku akan mengantarkanmu, ucap Tian. Tidak usah, Erika sudah datang menjemputku, ucap Darlene yang memandang sahabatnya yang duduk di atas motor dan memakai helm. Tian hanya diam. Tolong bayarkan minumannya, ucap Darlene yang tersenyum dan pergi dari coffee shop tersebut. Back to back selesai. Tian mengusap air matanya ketika mengingat gadis yang sangat dicintainya. Sampai saat ini hati dan cintaku masih untukmu, ucapnya.